Shalom Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Oke, sekali lagi Shalom Oma Opa. Shalom. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di Persekutuan Philadelphia. Ya, bulan ini kita ketemu lagi bersama-sama bersekutu. Kita mau memuji nama Tuhan. Oma Opa perasaannya senang nggak? Senang ya? Senang. Tadi ada yang bilang, senang. Saya jadi takut nih, oh itu siapa nih, semangat sekali. Wah mantap ya Mbak Wir ya. Begitu ya, senang ya, kita senang lah bisa ketemu lagi sama teman-teman ya. Bertemu dengan saudara seiman dalam keadaan yang kuat, sehat. Bersama kita mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau gitu sekarang saya undang untuk berdiri Oma Opa. Kalau kita senang, kita bersuka cita karena boleh bersekutu bersama, kita mau panjatkan pujian ya, rumah di sebelah bukit. Kita nyatakan rasa senang kita. Sambil bertepuk tangan, katakan oh sungguh senang. Oh sungguh senang dalam persekutuan bersama umat pilihan Tuhan di kota Allah bersinar terang mulia, rumah di surga bertahta mutiara. Kulihat rumah di sebelah bukit di negeri indah, serta Yesuslah nanti di sana hilang semua kesusahan. Di negeri mulia sungguh senang. Saat ku nanti Kedatangannya Tuhan, ku pikul salib, ikut Tuhanku, onak dan duri, ku rasa setiap hari, api Roh Kudus beri suka di hati. Kulihat rumah di sebelah bukit di negeri indah, serta Yesuslah nanti di sana hilang semua kesusahan. Di negeri mulia sungguh senang. Oma Opa yang terkasih, di sini dikatakan inilah pujian ya yang menyatakan katanya kita akan menanti negeri indah di mana di situ ada Yesus ya. Rumah yang indah yang mungkin berbeda dengan rumah kita sekarang ya. Di mana di sana hilang semua kesusahan. Salib-salib yang kita bawa ya pada saat ini di dalam kehidupan kita pada nantinya sungguh hilang ya. Di rumah di sebelah bukit itu yang indah. Kita percaya ya Oma Opa, amin. Untuk itu kalau kita sungguh percaya, saya ajak kita kembali menyanyikan ini dengan hati yang sungguh menyatakan rasa senang kita. Karena kita menanti kehidupan yang sungguh di rumah Bapa sana. Sekali lagi, oh sungguh senang kita nyatakan. Oh sungguh senang
persekutuan bersama umat pilihan Tuhan di kota Allah bersinar terang mulia, rumah di surga bertata mutiara. Kulihat rumah di sebelah bukit di negeri indah, serta Yesuslah nanti di sana hilang semua kesusahan di negeri mulia sungguh senang. Saat ku nanti kedatangannya Tuhan, ku pikul salib, ikut Tuhanku, onakan duri, ku rasa setiap hari, tapi Roh Kudus beri suka di hati. Kulihat rumah di sebelah bukit di negeri indah, serta Yesuslah nanti di sana hilang semua kesusahan di negeri mulia sungguh senang. Kulihat rumah di sebelah bukit. Kulihat rumah di sebelah bukit di negeri indah, serta Yesuslah nanti di sana hilang semua kesusahan di negeri mulia sungguh Di negeri mulia sungguh senang. di negeri mulia sungguh senang. Di negeri mulia. Di negeri mulia sungguh senang. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ada banyak kasih Tuhan yang kami rasakan, berkat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam masa tua kami, bersama dengan keluarga kami, pasangan, anak-anak, cucu kami. Dan itu semua boleh terjadi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bagaimana dalam kehidupan kini kami memanggul salib seperti halnya Tuhan lakukan di dunia. Ada salib yang kami bawa, ada rasa sakit atau bahkan mungkin pergumulan yang kami alami. Tapi sungguh ya Tuhan, kami mengimani seperti pujian yang kami nyatakan tadi, bahwa karena Roh Kudus-Mu lah yang sungguh menolong kami dimampukan bersuka cita bahkan dalam pergumulan kami, bahkan dalam rasa sakit yang kami alami, bahkan dalam persoalan keluarga yang ada di tengah kami. Dan saat ini ketika kami berkumpul bersama bersekutu sebagai umat Tuhan, kami menyerahkan hati dan diri kami untuk boleh Tuhan bentuk. Terlebih nantinya dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim. Kami mau terus dibentuk ya Tuhan oleh firman Tuhan. Agar sungguh rasa senang itu tidak hanya ada di mulut kami, tapi sungguh mengakar di hati kami. Dan menjadi buah yang sungguh manis. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati Bapak Pendeta Stefanus Lim yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang akan urapi agar sungguh firman itulah yang mengubahkan hati dan hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan, ada kota yang indah cerah yang nantinya sungguh ya kita hidupi bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal, bagi orang yang sudah benar. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya Saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap, tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Oma opa yang dikasihi Tuhan, apakah kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita? Ya, besar ya. Oke, kalau gitu kasih tahu ke sebelahnya ya, ditepuk-tepuk dulu bilang kasih Tuhan besar buat hidupku. Waduh, ada yang ditepuk kepalanya itu ya. Mbak Wen. Bilang kasih Tuhan besar buat hidupku ya. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti yang disampaikan juga dalam pujian kita. Setiap hari kasih-Nya itu besar. Kalau boleh tahu kasih besarnya apa aja Opa Oma? Kesehatan, sukacita, kekuatan. Apa? Diberkati. Tadi ada jawaban lain, apa? Diberi nafas kehidupan. Apalagi? Dicukupkan kebutuhan ya. Puji Tuhan. Segala kebutuhan kita dicukupkan. Oma opa ada yang belum makan? Oh sudah, oke saya tidak jadi angkat tangan. Kalau belum nanti siang kita makan bersama ya. Puji Tuhan, betul apa yang opa oma sampaikan semua. Karena memang tiap hari kasih-Nya Tuhan itu besar. Tiap hari hidup kita itu diiring berkat Tuhan. Amin. Sekali lagi kita pujikan ada kota yang indah cerah. Kita pujikan dengan hati yang bersuka. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal, bagi orang yang sudah benar. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai.
Terima kasih untuk calon pendeta Rahel dan Mbak Dina. Ya, Ibu Bapak, sebelum kita dengerin firman, boleh Mbak Dina sekali lagi. Lagu ini bagian refrennya keren banget nih. Pasti di antara kita ada yang pernah merasakan kehilangan orang yang dicintai ya. Orang tua saya, baik papa, mama, kakak sulung saya juga udah nggak ada, udah dipanggil pulang Tuhan. Tapi harapannya satu, besok kita ketemu di kota yang permai. Di mana Bapak Ibu kota permainya? Di surga, ya. Di surga kita berkumpul kembali. Nah, jadi bagaimana kalau lagu ini sekarang dinyanyikannya dengan lebih bersemangat, lebih gembira lagi, kita mau katakan ada kota yang indah cerah. Ayo Bapak Ibu saya ajak berdiri, nyanyinya tepuk tangan yang semangat ya. Mari bersama-sama saya. Ayo. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita nyanyi lebih semangat lagi. Tetap penuh sukacita ya. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Semangat lagi Bapak Ibu. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Amin. Boleh duduk Bapak Ibu saudaraku. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita doa bersama-sama, boleh duduk Bapak Ibu ya. Mari kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengenang orang-orang yang telah Tuhan panggil ada di dalam sorga. Kami merasakan peristiwa itu membuat kami kehilangan. Namun kami dengan iman percaya bahwa pada waktunya kami akan bertemu kembali dengan kemenangan iman di sorga bersama dengan sahabat, keluarga, dan orang-orang yang begitu dekat di hati kami. Biarlah kami tetap beriman teguh seperti apa yang akan Kau firmankan sebentar lagi. Biarlah kami boleh banyak belajar dari kehidupan Rasul Yohanes. Biarlah kami bertumbuh dalam iman sampai masa tua kami, bahkan sampai umur berapapun. Kami tetap jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang buka hati menyambut firman-Mu. Kami menanti-nantikan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami sambut sabda firman Tuhan jadi berkat bagi hidup kami dan keluarga kami. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun para sahabat kami yang ikut siaran online. Kami sambut firman-Mu, diberitakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, baik yang ikut di gedung gereja, boleh lihat kiri kanan kita dulu, depan belakang. Ya, ada cukup banyak
warga usia lanjut GKI Marta Direja hari ini. Juga ada sahabat-sahabat kita yang ikut siaran online. Ya, kita boleh dadah-dadah. Oke, ke kiri kanan kita juga kita say hello ya. Sangat senang Bapak Ibu bersama-sama dengan kita hari ini. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, hari ini kita bersama-sama akan belajar dari Rasul Yohanes. Ya. Rasul Yohanes adalah muridnya Tuhan Yesus yang kemudian terpanggil untuk memberitakan Injil. Namanya salah satu murid itu adalah Yohanes. Ya. Ayo kita mau belajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Ya. Nanti Kak Rahel dan Mbak Dina akan bergantian pakai mic juga ya nanti ya. Sekarang kita mau baca bareng-bareng ya. Ayo Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan bagian demi bagian ya. Yohanes 21 ayat 20 dan ayat sampai dengan 22 dulu. Ya, ada 3 ayat yang akan kita baca pertama-tama. Yuk, kita juga akan dibantu oleh Kak Rahel dan Mbak Dina pakai mic ya. Mari kita sama-sama mengucapkan dengan teman-teman kita yang ikut online. Kita baca sama-sama begini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Baik, Ibu Bapak, saudaraku, Alkitab kita mau menceritakan buat kita. Saat itu Tuhan Yesus bersama Petrus baru saja ngobrol berdua. Bahwa Petrus nanti setelah dipulihkan iman pengharapannya, Petrus akan jadi pemimpin jemaat. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bagaimana ia akan diikat dan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Itu bicara tentang cara kematian Petrus. Tuhan Yesus baru saja ngobrol dengan Petrus kayak gitu. Tiba-tiba menurut ayat ini Petrus berpaling. Coba kita praktekkan berpaling itu gimana ya Bapak Ibu? Noleh, pinter ya. Petrus noleh, ini baru ngobrol dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba Petrus noleh. Siapa yang dilihat Bapak Ibu? Murid yang dikasih Yesus. Siapa namanya? Yohanes Bapak Ibu. Jadi Petrus baru ngobrol berdua dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba noleh. Kok melihat Yohanes. Ini murid yang dikasih Yesus. Petrus juga dikasih Yesus. Yohanes juga dikasih Yesus. Tandanya Yohanes dikasih Yesus adalah waktu makan perjamuan yang terakhir. Duduknya di mana menurut ayat ini Bapak Ibu? Di sebelahnya Tuhan Yesus. Jadi Yohanes itu waktu di meja perjamuan makan malam terakhir, duduknya di sebelah Tuhan Yesus. Dan Yohaneslah yang bertanya-tanya, Guru, siapa yang akan menyerahkan engkau ke tangan musuh? Itu Yohanes. Ya. Nah, gara-gara Petrus sudah dikasih tahu tentang nanti masa tuanya, ia harus pergi ke tempat yang tidak dikehendaki. Tangannya akan dibelenggu dan diikat, dibawa ke tempat yang tidak disukai. Petrus akan mati. Ya, dengan cara mengalami penganiayaan, sekarang Petrus kepo.
Petrus kepingin tahu, kalau tentang aku sudah dikasih tahu. Lah kalau tentang ini, ya. Petrus melihat Yohanes, langsung tanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia? Ya. Jadi menurut ayat ini, Petrus kepo. Ya Bapak Ibu ya, Petrus kepo. Petrus kepingin tahu, kalau aku kan udah dikasih tahu, nanti cara dia mati kayak apa Tuhan? Jawab Tuhan Yesus apa Bapak Ibu? Itu bukan urusanmu. Nah, sekarang Mbak Dina akan membacakan buat kita ya. Silahkan Mbak Dina. Kita tentu tak asing dengan istilah kepo. Kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object. Kepo ini menggambarkan sifat seseorang yang selalu ingin tahu sampai sedetail-detailnya masalah atau obrolan orang lain. Oke, kepo. Selama ini kita sering dengar ya istilah kepo ya. Kepo ternyata singkatan apa Mbak Dina? Knowing every particular object. Ya, knowing every particular object. Ya, pengen ngerti sampai sekecil-kecilnya tentang sebuah objek atau tentang seseorang. Pokoknya kepo, pengen tahu. Ibu bapak boleh kasih contoh kepo itu kayak apa? Kak Rahel udah ketawa, mungkin bisa kasih contoh Kak Rahel. Keponya kayak apa Kak Rahel? Mari. Cek. Oke, apa ya? Oh, hari ini bajunya bagus. Oh iya, dibeliin. Dibeliin siapa? Anak yang mana? Oke, nah tepuk tangan buat Kak Rahel ya. Ketemu orang, bajumu ikut persekutuan Philadelphia ini kok keren banget gitu ya. Iya, keren, ini dibeliin sama anak. Anak yang mana ini? Ya, oh anakku yang kerja di Jakarta. Oh ya, tahu enggak harganya berapa itu? Kepengen ngerti ya. Terus belinya cash apa kredit gitu ya Bapak Ibu. Nah itu namanya kepo ya. Kepengen ngerti banget nih. Ya Bapak Ibu, kalau kita kepo, Tuhan Yesus pernah menegur Petrus ngomong apa? Itu bukan urusanmu. Ya, coba kita ngomong ke diri sendiri biar kita enggak jadi orang kepo ya. Kita ngomong seperti Tuhan Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Ngomong gitu ya, 1, 2, 3. Itu bukan urusanmu ya. Ayo Bapak Ibu, kita jangan suka kepo. Tuhan Yesus enggak suka kalau kita itu kepo. Kepengen ngerti, kepengen nyelidiki kayak polisi tuh Bapak Ibu ya. Tanya, kamu kalau tiap bulan dikasih uang berapa sama anakmu ya? Ngirimnya pakai apa? Langsung sekaligus apa separuh-separuh ya? Buat apa kita tahu Bapak Ibu ya? Setuju Bapak Ibu? Anak Tuhan gak boleh kepo. Kenapa kok gak boleh kepo Kak Rahel? Tolong bacain. Suatu kali ketika sedang sarapan di pantai Galilea, Yesus berbicara dengan Petrus. Yesus memberitahu hal yang akan terjadi di akhir hidup Petrus. Namun ternyata Petrus jadi kepo untuk menanyakan nasib Yohanes. Karena mereka sama-sama murid yang cukup dekat dengan Yesus. Sambil menunjuk Yohanes, Petrus bertanya, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ya, itu pertanyaannya Petrus ya. Terus bagaimana Mbak Dina? Jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur Petrus, itu bukan urusanmu. Tuhan Yesus justru berpesan supaya Petrus mengikuti Yesus. Artinya, sebaiknya ia fokus kepada panggilannya sendiri. Bisa saja keinginan tawan Petrus bertujuan untuk membandingkan dirinya dengan Yohanes. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ngerti ya. Ketika Tuhan Yesus menegur, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu ikutlah aku. Artinya,
Tuhan Yesus tidak ingin Petrus, saya, Bapak Ibu semuanya jadi orang yang kepo, suka nyampuri urusan orang lain. Itu bukan urusanmu. Yang penting apa kata Tuhan Yesus pada Petrus? Ikutlah aku, itu kata Tuhan Yesus. Ya, jadi kita perlu fokus jadi orang Kristen untuk betul-betul fokusnya itu tidak nyampuri urusan orang lain. Lihat dirimu lebih dulu. Ya, apakah aku sudah jadi orang Kristen yang benar? Ya, Kak Rahel, kenapa sih kok Tuhan Yesus pesen jangan ikut campur urusan orang? Ini jawabnya. Seringkali kita pun bersikap seperti Petrus. Kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai hidup orang lain, bahkan masalah dan aib mereka. Gara-gara ingin dan suka membandingkan diri kita dengan orang tersebut. Ya, jadi orang kepo itu ada penyebabnya ya Bapak Ibu ya. Hari tua kita udah beda dengan waktu muda dulu. Waktu muda kita sibuk, banyak urusan, banyak pekerjaan. Hari tua banyak waktu kosongnya. Benar enggak Bapak Ibu? Tapi kalau banyak waktu kosong, jangan suka ngepoin orang lain. Kamu udah dengar belum masalahnya dia, aibnya dia. Ya, diceritain, kepo, kepengen tahu. Tujuannya menurut gambaran para psikolog, kenapa kok kita kepengen tahu tentang orang lain? Itu gara-gara suka membanding-bandingkan diri dengan orang tersebut. Setuju Bapak Ibu? Suka membanding-bandingkan. Apa aku lebih baik? Ya, kadangkala hari tua itu belum bisa menerima kenyataan. Kenapa kok hidupku kalah dibanding orang lain? Mana contohnya? Saya kasih contoh. Satu hari ini seorang istri nih, pagi-pagi banget ya, dia ngobrol sama suaminya. Ya, ibu-ibu tolong nanti baca bersama dengan Kak Rahel ya. Nah, ini istri nih, ngomongnya gimana? Ayo dibaca bareng-bareng, khusus ibu-ibu. Mas, tahu nggak tetangga depan rumah kita sudah dari minggu kemarin kesibukannya tiap pagi selalu manasin mobil. Kalau kita tiap pagi kesibukannya kok cuman manasin sayur ya? Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu tuh kadangkala ngomongnya kayak gitu ya sama suaminya. Mas, tuh lihat tetangga depan rumah tuh loh, tiap pagi manasin mobil ya. Lah kita cuman manasin sayur katanya. Kira-kira jawab bapak-bapaknya kayak apa ya? Ayo bapak-bapak bareng saya kita jawab istri yang suka ngomel gini ya. Jawabnya mestinya gini. Ya, kita ucapkan bareng-bareng ya. Dek, bisakah mulai hari ini gak usah manas-manasin hatiku gitu ya. Nah Bapak Ibu, ayo bukan soal manasin mobil, bukan soal manasin sayur, tapi juga perlu jaga jangan sampai manasin hati. Mbak Dina akan mendampingi saya. Suami ini kira-kira langsung menanggapinya kayak apa. Waktu istrinya ngalem-ngalem mobil tetangga depan rumah. Ya, langsung dia ambil mic Bapak Ibu. Bapak ini ngomongnya gimana? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Yo aku ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti.
hati ini hanya ada kamu. Bapak Ibu, bapaknya keren ya. Dipanas-panasin hatinya malah jawabnya pakai lagu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu mau nyanyi biar nggak suka dibanding-banding ke. Sekali lagi ya Mbak Dina, tambah tempo sedikit lagi ya. Yuk kita nyanyi dengan penuh gembira. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Saing-saing ke yo mesti kalah. Tak oya yo aku ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Ya, Bapak Ibu, nggak usah dibanding-banding ke ya. Karena dibanding-banding ke itu nggak enak ya Bapak Ibu ya. Coba bayangkan kalau suami kita ngomongnya, kamu kok nggak kayak pacarku yang pertama dulu ya. Pacarku yang pertama dulu tuh kalau masak enak loh. Kamu kok nggak bisa masak ya. Kira-kira hatinya ibu-ibu gimana? Lah kok nikahnya sama aku, mbok dulu sama dia gitu aja ya. Nah seringkali kan jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Dibanding-banding itu nggak enak. Dibanding-banding itu bikin sakit hati. Nah Petrus ditegur. Jangan suka kepo, jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Tuhan Yesus tadi mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan ya tentang Yohanes. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Yuk kita baca bareng-bareng ayat 23 ya. Mari kita baca ucapan Tuhan Yesus seperti ini. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah ini loh Bapak Ibu, bahayanya kepo. Bahayanya membanding-bandingkan diri. Jadinya tersebarlah kabar. Kabar seperti apa Mbak Dina? Silahkan Mbak Dina. Salah satu akibat dari sikap kepo, suka ikut mencampuri orang lain adalah mudahnya tersiar kabar hoax atau gosip. Yuk ayat 23 kita baca bareng-bareng demikian. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang suka kepo, nanti bisa muncul tersiar kabar hoax, ya, gosip. Kenyataannya enggak kayak gitu. Ini di kalangan murid-murid Tuhan Yesus saja muncul gosip. Ya. Seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan Yohanes ini tidak akan mati. Padahal Tuhan Yesus mengatakannya, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu gitu ya. Nah jadi sekarang kita mau mengenal seperti apa Yohanes sampai akhir hidupnya nanti. Yuk Bapak Ibu yang di gedung gereja, juga teman-teman kita yang ada di siaran online, kita baca ayat 24 dan 25 bareng-bareng dengan saya ya. Kita ucapkan firman Tuhan tentang Yohanes begini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya
dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuas semua kitab yang harus ditulis itu. Ibu bapak saudaraku, sekarang kita mau mengenal Yohanes yang dikepoin oleh Petrus tadi, seperti apa kehidupannya. Saya akan memutarkan video singkat tentang Rasul Yohanes. Ibu bapak perhatikan, fokus lihat video ini ya, biar kita kenal dengan Rasul Yohanes. Mari kita tonton videonya, demikian. Kita mengenal siapakah dia. Kisah Rasul Yohanes. Yohanes adalah saudara Yakobus. Mereka anak Zebedeus. Yakobus dan Yohanes dijuluki Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Yakobus dan Yohanes pernah menginginkan kedudukan yang terhormat di dalam kerajaan sorga. Yohanes merupakan murid yang Yesus kasihi. Pada beberapa peristiwa, hanya Yohanes, Petrus, dan Yakobus yang boleh ikut. Antara Yesus dan Yohanes terdapat hubungan kasih yang mendalam, terlihat pada perjamuan terakhir. Yohanes bersandar dekat dengan Yesus, dan dialah yang bertanya, siapa yang akan menyerahkan Yesus? Ketika Yesus disalibkan, Yohanes hadir, dan Yesus berkata kepadanya, inilah ibumu. Sewaktu Maria memberitahu kepada Petrus dan Yohanes bahwa kubur Yesus telah kosong, Yohaneslah yang lebih dulu tiba di sana. Yohanes hadir sewaktu Yesus menampakkan diri di pantai, di Danau Tiberias, dan dialah yang lebih dulu mengenali Yesus. Yohanes juga hadir saat Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Yohanes menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah hari Pentakosta, Yohanes dan Petrus giat memberitakan Injil di Yerusalem, sehingga banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes dan Petrus dipenjarakan, tetapi oleh Mahkamah Agama mereka dilepas. Mereka dilarang mengajarkan tentang Tuhan Yesus, namun tidak diindahkan, sehingga keduanya dipenjarakan lagi. Namun, pada malam hari, malaikat membebaskan mereka. Selanjutnya, mereka pergi berkhotbah di Bait Allah. Petrus dan Yohanes ditangkap serta diadili oleh Mahkamah Agama. Namun keduanya tidak dihukum karena Gamaliel membelanya. Mereka dibebaskan dan mereka terus memberitakan Injil. Selanjutnya, Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Di sana, ia menerima wahyu yang dituangkannya ke dalam kitab Wahyu kepada Yohanes. Dia juga menulis Injil Yohanes. Selanjutnya, kitab apokrif mengisahkan demikian. Setelah Kaisar Domitianus meninggal, ia digantikan oleh Nerva. Nerva memanggil kembali orang-orang yang dibuang oleh Domitianus. Namun, Yohanes baru kembali ke Efesus ketika Tarianus menjadi kaisar menggantikan Nerva. Karena sudah tua, Yohanes mengangkat Polikarpus menjadi uskup di Efesus. Pada suatu hari, Yohanes mengadakan ekaristi. Setelah itu, ia menyuruh anggota jemaatnya pulang. Esok harinya, Yohanes tidak terlihat lagi di sana. Mereka hanya melihat sandalnya. Teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, bahwa Yohanes
akan hidup sampai Ia datang kembali. Demikian kisah singkat tentang Rasul Yohanes. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk meneguhkan iman kita dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan, baik secara fisik maupun rohani. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, lihatlah. Video ini mau menunjukkan pada bapak ibu saudara-saudari dan kita semua. Yohanes, murid yang betul-betul dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengajak 3 orang muridnya, kalau pergi berdoa khusus, yang diajak 3 orang siapa saja Bapak Ibu? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ya, 3 orang murid ini dekat di hati Tuhan Yesus. Ya, dan ternyata Yohanes memang tempatnya begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, pernah bagaimana Yohanes bersama dengan Yakobus, ya, anak-anak Zebedeus, 2 orang bersaudara ini ya, kakak beradik ini, yang sering disebut Boanerges karena kayak anak guntur, anak halilintar gitu ya. Mungkin semangatnya, mungkin apanya ya, kayak halilintar, gesitnya gitu ya. Sehingga disebut mereka itu anak-anak halilintar. Tapi yang menarik, bagaimana Yohanes memang menunjukkan saat Tuhan Yesus memberitahu, salah seorang dari muridku akan ada yang menangkap dan menyerahkan aku ke tangan musuh. Yohanes yang paling awal bertanya, siapakah orangnya ya guru? Tunjukkan pada kami. Artinya Yohanes memang murid yang peduli banget. Yohanes juga diceritakan bagaimana saat Tuhan Yesus mulai disalib, Yohanes ada di bawah kaki salib itu bersama dengan Maria ibu Tuhan Yesus. Ya. Sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus sempat menitipkan pesan terakhir. Inilah ibumu, berkata kepada Yohanes. Ya. Maria ibu Yesus dititipkan pada Yohanes, dan kepada Yohanes sungguh-sungguh mendapatkan tugas seperti itu. Dan untuk Maria ibu Yesus berkata untuk tugasnya, ibu inilah anakmu. Ya, Tuhan Yesus menitipkan ibunya yaitu Maria supaya hubungannya seperti ibu dengan anak terhadap Yohanes. Saking dekatnya. Ada lagi dicatat dalam kisah peristiwa bagaimana Yohanes waktu itu duduk di sebelah Tuhan Yesus yang bersandar di lengan Tuhan Yesus waktu makan bersama. Diceritakan lagi waktu Tuhan Yesus sudah dikubur, Yohanes murid yang paling awal sampai di kuburan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Yohanes ikut mendampingi bersama para murid di tempat itu. Bahkan bagaimana ditunjukkan Yohanes setelah hari Pentakosta bersama Petrus gigih mengabarkan Injil, keluar masuk penjara. Sampai akhirnya Yohanes ditangkap, dibuang ke Pulau Patmos. Nah dulu rencananya GKI Marta Direja setelah ikut Holy Land Tour ke Israel, gereja kita itu kepingin banget bisa wisata menyusuri jejak para rasul antara lain menuju ke Pulau Patmos dan Yunani dan Turki. Ya. Tapi keburu kena COVID. Ya. Lalu cita-cita itu kita hapus dulu sampai sekarang. Belum. Sebenarnya saya sudah dikejar-kejar, ayo Pak Stefanus kapan kita bisa berangkat lagi menuju ikut jejak para rasul, lihatnya pakai kapal pesiar ya, ke Turki, ke Yunani, ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Yohanes menulis kitab Wahyu dan Injil Yohanes. Ya, menarik sekali.
Bagaimana Yohanes dibuang di Pulau Patmos cukup lama, tapi walaupun di tanah pembuangan Yohanes tidak merasa hidupnya berhenti. Dia masih bisa produktif. Menulis kitab Wahyu, menulis Injil Yohanes, dan luar biasa saat tua Yohanes dikatakan memilih pengganti, memimpin gereja, yaitu Polikarpus di kota Efesus, menjadi uskup. Ya. Kemudian bagaimana di hari tua Yohanes dapat tugas melayani Ekaristi atau perjamuan kudus. Mengajak jemaat, ayo kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus selesai, jemaat suruh pulang, besok dicari Yohanes enggak ketemu. Cuman ketemu sendalnya. Lalu orang teringat, mungkin Tuhan Yesus dulu pernah mengatakan, ia akan tetap hidup sampai aku datang. Itu ya. Ibu Bapak, dari Rasul Yohanes, Bapak Ibu belajar apa coba? Dari kisah Petrus, Yohanes saat hari ini, kita belajar apa saja? Bu Sinta mau menambahkan, mic-nya boleh dikasih di belakangnya Rahel, Bu Sinta. Mari Bu Sinta, dari kisahnya Yohanes, Bu Sinta belajar apa untuk kita lansia? Kita sebagai ibu-ibu disadarkan mulai sekarang jangan lagi kepo. Oke. Jadi tidak merepotkan semuanya. Ya. Ya, kita harus fokus kepada urusan kita sendiri, terutama hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bu Sinta menemukan berita pertama. Ibu-ibu juga bapak-bapak jangan suka kepo. Ya, oke. Ada lagi berita yang menarik dari Rasul Yohanes? Di Pulau Patmos kita belajar apa Bapak Ibu? Yohanes dibuang, dewekan, sendirian, tinggal di Pulau Patmos. Apa yang Yohanes lakukan Bapak Ibu? Sedih? Nangis? Bu Laksmi mau kasih. Ya, apa Bu Laksmi? Yang dilakukan Yohanes di Pulau Patmos, Bu? Tetap melakukan tugasnya, membagikan Injil pada semua, dan dia tetap setia pada Yesus. Oke. Bahwa kehidupannya tergantung pada Yesus. Oke. Itu bagi saya. Menarik. Di Pulau Patmos sendirian, Yohanes tetap ikut Tuhan Yesus. Bahkan menulis kitab Wahyu. Menulis Injil Yohanes. Keren ya? Jadi hari tua kita jangan merasa aku sudah tua. Hidupku rasanya gak ada yang peduli. Bapak Ibu, Tuhan tetap peduli kok dengan kita. Kita tetap bisa aktif, produktif gitu ya Bapak Ibu ya. Menghasilkan karya-karya yang besar. Ya. Coba Bapak Ibu siapa di sini yang suka menulis, angkat tangan. Hobinya menulis. Bapak Ibu saya anjurkan ya. Kalau kita hobinya menulis, WA, jangan WA-nya untuk kepo, jangan. Ya. WA-nya untuk bikin catatan. Hari ini Rabu tanggal 16 Juli. Firman Tuhan mengajari aku tidak boleh kepo. Aku hari tua harus tetap produktif. Aku catat suatu saat. Catatan kita dibaca anak cucu kita gimana Bapak Ibu? Kegiatan apapun dicatat. Anak cucu kita baca catatan kita. Wih, kayak nemu kitab Wahyu loh Bapak Ibu. Beneran, ada catatan peristiwa iman kita luar biasa. Saya mau mengundang Mbah Wir dalam kehadirannya hari ini. Bisa maju ke depan Mbah Wir pakai mic ini. Silahkan Mbah Wir kira-kira belajar apa hari ini untuk menutup persekutuan kita. Monggo Mbah Wir. Ungkapkan dengan singkat, jelas, jadi berkat buat kita Mbah Wir. Grogi saya.
Tadi nggak di skenario. Sengaja. Ya. Ya, Bapak Ibu, Pak Oma, teman-teman seusia, ada satu hal yang pertama mengingatkan saya ketika saya dulu sempat minta keluar dari PNS. Oke. Iya, itu ternyata malah saya diberi jabatan. Oke. Itu ngelangkai itu apa ya? Mendahului 2 orang yang mestinya lebih dulu dari Oke. saya. Nah, saya tanya ke atasan saya, lah terus yang 2 orang ini gimana? Iya, jawaban atasan saya, itu urusan saya. Oke. Padahal saya kan gelisah bagaimana hubungan saya dengan Ya. 2 teman saya yang lebih senior itu. Oke. Iya, saya merasa terbebani. Oke. Iya, atasan saya jawabnya itu urusan saya. Oke. Iya, ya jadi kepo di sini tidak harus dalam pengertian pengen tahu atau apa gitu ya. Tapi menyadarkan kita soal wilayah. Memang semuanya ini ada wilayah. Ya. Iya. Tapi kudu wilayahmu. Siap. Ora sah diurusi. Oke. Walaupun kita khawatir atau apa gitu ya. Lah kadang-kadang kita juga memikirkan anak-anak kita. Ya. Iya. Udah, kita ini udah tua. Diseneng-senengi awake dhewe. Luar biasa. Ini kesaksian Mbah Wir keren sekali. Tepuk tangan buat Mbah Wir ya. Mbah Wir, terima kasih banget. Ketika Mbah Wir mengatakan wilayahnya anak-anak, itu sudah bukan urusan kita lagi. Wong anak-anak sudah rumah tangga, udah gede-gede. Dulu waktu kecil kita pikirin, ya kita sampai nggak tidur, sedih, nangis. Wong anak-anak sudah dewasa kok, kenapa kita yang itu bukan wilayah kita lagi. Mantap sekali. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbah Wir sekali lagi. Bapak Ibu, bicara tentang wilayah, dokter pun tahu ini bukan wilayahku. Ada dokter spesialisnya sendiri. Dokter akan menyerahkan ke yang lebih ahli gitu ya. Jadi kita jangan merasa bisa sak kabehan gitu ya. Nah para pendeta itu punya godaan seperti itu ya Kak Rahel. Apalagi zaman saya dulu gelarnya STH, sok tahu gitu. Semuanya serba tahu kayaknya. Enggak ya, pendeta juga mesti tahu diri bahwa ini bukan bidang saya. Ya, Ibu Bapak saudaraku terkasih, menarik sekali hari ini firman Tuhan mau mengingatkan. Kalaupun kematian datang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menyediakan rumah Bapa di sorga. Amin. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dengan berdiri Bapak Ibu. Saya ajak kita sama-sama menyanyikan rumahku ada di dalam sorga. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku di dalam sorga, Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Musik boleh memainkan lagu ini, Bapak Ibu boleh duduk. Ayo kita siap-siap berdoa.
saudaraku, apa yang terjadi di hari tua yang sedang kau jalani? Umur, waktu yang Tuhan masih beri. Untuk apa semua itu? Dan kau isi dengan kegiatan seperti apa? Berhentilah untuk mengurusi dan mencampuri urusan orang. Tuhan mau engkau memikirkan imanmu. Ikut Tuhan lebih bersungguh-sungguh. Jangan biarkan hidupmu ingin mengatur semuanya. Doakan anak-anakmu, tapi jangan jadi beban pikiranmu. Anak-anak punya cara sendiri menyelesaikan pergumulan hidupnya. Saudaraku, di hari tua Tuhan mau memanggil engkau tetap produktif, berkarya, menghasilkan hal-hal yang berguna. Kalau tiba saatnya kita dipanggil pulang Tuhan, kita tetap siap. Bahkan kita sudah siap, kapanpun itu terjadi. Karena kita punya rumah di sorga, Bapa kita di sorga menyambut dengan penuh cinta. Tuhan dengar doa-doa kita. Ayo kita nyanyikan lagu ini sepenuh iman kita. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Amin. Saya serahkan lagi pada Kak Rahel. Terima kasih Bapak Pendeta Stefanus Lim untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan kita semua. Pada saat ini mari kita menyatakan rasa syukur kita untuk firman yang boleh kita bersama dengar. Kita mau mengucapkan syukur lewat persembahan yang akan kita sama-sama kumpulkan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memujikan lagu Berkat Anak Cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
Mari kita berdiri. Kita panjatkan doa syukur kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam masa tua kami, di dalam keluarga kami, bahkan sampai anak cucu kami. Itulah bentuk kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan inilah Tuhan, pada saat ini kami memberikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan kiranya persembahan ini boleh Tuhan terima, Tuhan kuduskan dan sucikan untuk boleh menjadi berkat yang lebih luas lagi, yang sungguh boleh menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang. Kami menyerahkan juga segenap orang-orang yang akan mengelolanya. Kami percaya Tuhan turut memberikan kebijaksanaan. Tuhan juga yang akan terus menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Pak Oma. Ya. Saat ini kita bersama bersyukur juga untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Juli. Saya akan menyebutkan nama-namanya yang berulang tahun di bulan Juli. Kalau namanya saya sebut, silahkan berdiri dan maju ke depan di sebelah sini, ya, berbaris. Yang pertama, ini kayaknya Tante Aing ya, Ibu Swaning Ratnawati. Sedang bekerja. Sedang bekerja. Di Bumi Ayu. Oh iya betul, di Bumi Ayu. Jauh. Ibu Tris Yulianti. Sedang di Kanada atau sudah pulang Indo ya Bu Tris ya? Oke. Oke, karena lebih sering di Kanada daripada di Indo. Oke. Pak Tris Sunu Singgi Subagio. Wah, ada tadi saya melihat Pak Singgi. Silakan maju Pak Singgi. Pak Jonathan Suhargo. Tidak Pak ada. Jonathan tidak ikut, sedang di Teh Kerja, Tongci. kerja ya. Oke. Ibu Lee Syok Lee. Ibu Syok Lee Ibu Lee Syok Lee, silakan maju ke depan kalau hadir. nggak datang. Oke. Ibu Wi Eng Nyo. Oke, Ibu Wi Eng. Ibu Syok Nyo. Bu Susi Setio. Wadah datang, silahkan Ibu ke depan di sebelah Pak Singgi. Ibu Lydia Hartina atau Bu Paulus, silahkan berdiri dan maju ke depan. Ibu Vivi Aryani. Oke, Bu Vivi silahkan maju. Bu Sinta Ningsih. Ibu Sinta Ningsih. Yesin. Cik Yesin bukan, Bu Ya. Sinta Ningsih. Cik Yesin. Bu nggak datang. Yesin. Ya, Oke, Pak Yohanes Ismunandar. Tidak ada ya? tidak datang. Ini Bu Syokli lagi ya namanya dua. Ya, Bapak Tan Hok Seng. Pak Suherman, Pak Pak Suherman. Herman nggak datang. Oke. Bu Yulia Suci Rahayu. Bu Sinta juga ulang tahun tanggal ini. Oke, ayo mari maju. Bu Silakan berdiri Bu Sinta, maju ke depan. Bu Yulianti Nurasih Kadartina. Sinta. Pak Budi juga ulang tahun ya. Pak Budi Oh, Pak. diundang, Oh, ya. Oke. maju ke depan. Ibu Hana Lindawati Priyono. Bu Hana menunggui Pak Eko. Oh, ya, oke. Sinta. Oke. Bapak Stefanus Yuliono Seloat Mojo. Enggak Kerja. Ibu Wi Syok Hui. Oke. Oke. Bu Rebecca Ani Lestiani. Di Lestiani. Jakarta ya. Tante Ani Oh sudah nih, maju ke depan, minta tolong Ibu. Ibu Carolina, Oke, Ibu Karolina. silakan maju ke depan. Ini Bapak ya, Bapak Kusyantoro. Oke, Ibu Sri Astuti. Bu Astuti, monggo. Silakan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan, senang biasa. sekali untuk opa oma yang berulang tahun ya. Saat ini saya undang Bapak Pendeta Stefanus Lim untuk
berdiri di depan, kita mau nyanyi sama-sama sebelum nanti didoakan oleh Pak Steve ya. Tayangannya belum muncul, tentu tim multimedia. Mari tim multimedia, kita Pas. nyanyi Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, kawanku. damai di hatiku, damai. Di hatimu. Selamat ulang tahun kawanku. Amin. Bapak Ibu, biar kita kenal semua satu persatu dengan teman-teman kita yang berulang tahun, maka teman kita ini nanti akan menyebutkan nama panggilannya. Ya, bukan nama lengkapnya, biar mudah diingat oleh kita semua. Saya yakin tidak semua di antara kita hafal nama teman-teman kita. Ya, untuk itu urut dari sebelahnya Kak Rahel. Panggilannya siapa? Saya Ibu Wiwih, panggilannya Wiwih. Ibu Wiwih. Wiwih, ya. Pakai H ya. Iya, Wiwih. Ya. Ibu Wiwih. Yuk kita ngomong, halo Ibu Wiwih gitu ya. 1, 2, 3. Halo Ibu Wiwih. Oke, kemudian sebelahnya. Saya biasa dipanggil Ibu Sinta. Halo Ibu Sinta. Oke, berikutnya. Saya biasa dipanggil Bu Syoknyo. Halo Ibu Syoknyo. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan lindungi kami sepanjang hari hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan yang Amin. baik. Ya. Amin. Om panggilannya siapa Om? 88. 88 umurnya. Sekarang namanya siapa Om? Biasa dipanggil siapa? Iya. Namanya siapa? Pak Adi Sutrisno. Panggilannya? Lim Sengan. Om Cheng Han ya. Oke, yuk kita panggil Om Cheng Han. Halo Om Cheng Han. Oke, baik. Terus Saya biasa dipanggil Pak Singgih. Makasih. halo Pak Singgih. Semangat. Kemudian Saya biasa dipanggil Ibu Astuti. Terima kasih. halo Ibu Astuti. Oke. Shalom semua, saya namanya Carolina. Ada yang ngomong Karol, ada yang ngomong Lina. Jadi terserah mau manggil apa, bingung. Lina aja ya. Lina, Yuk ya. kita sapa. Halo Lina. Halo, shalom, Oke, makasih siap. semua. Ya, baik. Yuk sekarang kita doakan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Mari kita doakan sahabat-sahabat kita yang berulang tahun hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu menumpangkan tangan berkat untuk Ibu Wiwih. Diberkati di hari ulang tahun dengan berkat kesehatan dan umur panjang. Hamba-Mu juga menumpangkan tangan berkat untuk Ibu Sinta. Diberkati di hari ulang tahun dengan berkat kesehatan dan umur panjang serta kebahagiaan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Syoknyo. Tuhan besertalah dan berkatilah dengan berkat kesehatan, sukacita dan iman yang teguh selalu. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Cheng Han, diberkati di hari tuanya, di hari ulang tahunnya dengan berkat kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk Bapak Singgih, diberkati di hari tua dengan berkat kesehatan, umur panjang dan banyak kebahagiaan mengiring Tuhan. Hamba-Mu menumpangkan tangan berkat untuk Ibu Astuti,
diberkati Tuhan di hari ulang tahun dengan kebahagiaan, umur panjang, dan sukacita, kesehatan yang baik. Tuhan hamba-Mu juga menumpangkan tangan berkat untuk anak-Mu, Cik Carolina, diberkati di hari ulang tahun dengan kebahagiaan, umur panjang dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Ada banyak sahabat-sahabat kami yang juga berulang tahun di bulan Juli. Kami berdoa Tuhan menyertai kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Kami bahagia bisa merayakan ulang tahun bersama-sama di hari ini. Kami sambut sukacita hari ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kami bahagia dan kami siap menggunakan waktu umur hidup kami mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Selamat ulang tahun teman-teman. Ya, boleh kembali ke tempat duduk. Kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Selamat ikut ulang bahagia. tahun, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke. Mama Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan iman kita, karena kita mau memakai waktu anugerah Tuhan yang sudah diberikan untuk kita semua. Kasih-Nya yang besar untuk kita hari lepas hari. Mari kita berdiri. Kita bersama pujikan, pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita jangan sia-siakan waktu kita. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita tetap berdiri, kita akan doa penutup terlebih dahulu sebelum nanti kita dadah-dadah dan dilanjutkan senam. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu anugerah Tuhan, karena kami bisa untuk bersekutu bersama, kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih karena kami diberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa di tengah kehidupan kami. Nah, kami pada saat ini siap melanjutkan hari-hari kami, melanjutkan masa tua kami untuk fokus kepada Tuhan, tidak kepo, dan kami mau menjadi produktif bahkan di tengah segala kehidupan, pergumulan ataupun kesulitan hidup kami.
Kami percaya Tuhan membimbing kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan acara kebersamaan kami. Tuhan yang boleh berkati juga untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Tuhan boleh sertai juga untuk kebersamaan lewat makanan dan minuman yang tersedia. Kami percaya itu berkat dari Tuhan dan kami siap menyambutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Mbak Dina silakan bergabung. Masih dengan tetap berdiri kita menghadap Pak Firman. Oke. Lihat Pak Firman semua ya. Terus? Oke, kalau saya bilang lansia, kita jawab yes, 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 dadah gitu, oke? Lansia GKI Marta Dirja. Lansia GKI Marta Dirja, oke. Lansia GKI Marta Dirja, yes, 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 dadah. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Sudah?